Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya dan teman-teman untuk menjelaskan tentang media pembelajaran berbasis ICT atau Information and Communication Technologies. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Mutia Hasemiring, dan teman-teman saya, Mega Agnesia Siregar, Rani Widiati, Dini Aisyah, Siti Fatona, Ulfa Dayanti Nasution, dan Widuri Utami Sinaga. Saya akan menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran berbasis ICT. Pengertian media pembelajaran berbasis ICT, Information and Communication Technology, atau dikenal juga dengan istilah teknologi komunikasi dan informasi, mencakup dua aspek, yaitu aspek teknologi informasi dan aspek teknologi komunikasi. Perbedaan teknologi informasi dan teknologi informasi dan komunikasi secara sederhana dikatakan Elson, yaitu IT sebagai teknologi yang digunakan untuk mengelola informasi, dan ICT sebagai teknologi yang digunakan untuk mengelola informasi dan membantu. Teknologi informasi dan komunikasi atau ICT sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi atau sering juga disebut dengan IPTEK, secara umum adalah semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan atau akuisisi, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian informasi. Secara akademis, pengertian teknologi informasi dan teknologi komunikasi dapat dibedakan. Akan tetapi, pada prakteknya teknologi informasi dan komunikasi ibarat dua sisi mata uang, di mana keduanya sangat sulit dipisahkan. Yang dimaksud dengan media pembelajaran berbasis ICT, Information and Communication Technology, adalah di mana pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu media pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Jenis-jenis media pembelajaran berbasis ICT. Secara ringkas, ada dua jenis media pembelajaran, yaitu media dua dimensi dan media tiga dimensi. Pertama, media dua dimensi. Media ini adalah alat peraga yang hanya memiliki ukuran panjang dan lebar yang berada pada satu bidang datar, meliputi grafis, media berbentuk papan, dan media cetak yang penampilan isinya tergolong dua dimensi. Kelebihan dari media ini yaitu bentuknya sederhana, ekonomis, dan bahan mudah diperoleh. Adapun kekurangan dari media ini adalah ia hanya dapat dilihat dari tampak depan. Contoh dari media dua dimensi ialah papan tulis, papan tempel, dan papan. 2. Media tiga dimensi. Media sederhana tiga dimensi memiliki kelebihan-kelebihan diantaranya adalah memberikan pengalaman secara langsung, penyajian secara konkret dan menghindari verbalisme, dapat menunjukkan objek secara utuh balik, konstruksi maupun cara kerjanya, dapat diperlihatkan struktur organisasi secara jelas. Namun demikian, media tiga dimensi juga memiliki kelemahan-kelemahan seperti tidak bisa menjangkau sasaran dalam jumlah besar. Penyimpanannya memerlukan ruang yang besar dan perawatan. Manfaat media pembelajaran berbasis ICT atau Information and Communication Technology. Hampir setiap orang sudah menggunakan hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan ICT seperti internet, HP, maupun tablet yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan ICT juga dibutuhkan dalam kegiatan mengajar dan belajar di dalam dunia pendidikan. Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar mampu membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Pemanfaatan ICT dalam pembelajaran biasanya menggunakan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software beserta aplikasinya seperti 1. Perangkat komputer yang tersambung dengan jaringan internet, 2. LCD atau proyektor, 3. CD pembelajaran, 4. Televisi, 5. Bahkan menggunakan web atau situs-situs tertentu dalam internet. Dalam pembelajaran berbasis ICT, selain dukungan perangkat lunak, dukungan koneksi berbasis web atau internet juga sangat diperlukan.
Hal ini memungkinkan para siswa dan guru melaksanakan aktivitas pembelajaran tidak harus selalu bertatap muka secara langsung, akan tetapi juga bisa dengan cara online yang terkoneksi dengan jaringan. Terdapat klasifikasi pemanfaatan ICT ke dalam 3 jenis, yaitu A. ICT sebagai media atau alat bantu pendidikan, yaitu hanya sebagai pelengkap atau memperjelas uraian-uraian yang disampaikan. B. ICT sebagai sumber, yakni sebagai sumber informasi dan mencari informasi. C. ICT sebagai sistem pembelajaran. Dalam suatu sistem yang akan digunakan, tentunya terdapat banyak manfaat dari sistem yang akan dipakai dan dikembangkan. Di antara manfaat penggunaan media pembelajaran berbasis ICT dalam dunia pendidikan yaitu A. Materi abstrak atau di luar pengalaman sehari-hari. B. Kekuatan hypertext atau dibandingkan buku. C. Penggambaran ulang objek belajar dan pola pikir siswa. D. Meningkatkan retensi atau daya ingat siswa dengan belajar secara multimedia. E. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan tenaga. F. Memungkinkan siswa belajar mandiri sesuai bakat, kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya. G. Memberikan rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama. H. Pembelajaran dapat lebih menarik. I. Waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek. J. Proses pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun diperlukan. ICT dalam pembelajaran dapat menjadi dua peran, yaitu yang pertama sebagai media presentasi pembelajaran, misal berbentuk slide PowerPoint dan animasi dengan program Flash. Yang kedua, sebagai media pembelajaran mandiri atau learning, misal peserta didik diberikan tugas untuk membaca atau mencari sumber dari internet, mengirimkan jawaban tugas, bahkan mencoba dan melakukan materi pembelajaran. Sedangkan manfaat penggunaan ICT dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran adalah yang pertama, meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran. Yang kedua, memudahkan dan memperluas akses terhadap pendidikan dan pembelajaran. Yang ketiga, mempermudah pemahaman materi yang sedang dipelajari. Yang keempat, menampilkan materi pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang kelima, memungkinkan terjadinya interaksi antara pembelajaran dengan materi yang sedang dipelajari. Dan yang keenam, meningkatkan profesionalisme mengajar di bidang pendidikan. Pengembangan media pembelajaran berbasis ICT. Software pengembangan media pembelajaran sangat beragam, mulai dari software umum sampai software khusus pengembangan media. 1. Microsoft Word dapat digunakan untuk membuat tampilan tekstual berupa tulisan maupun gambar. 2. Microsoft PowerPoint dapat digunakan untuk membuat slide presentasi, mempunyai kemampuan menampilkan teks, suara, animasi, video, serta untuk membuat media interaktif dengan fasilitas hyperlink yang dimiliki. 3. Microsoft Excel, software pengolah lembar data, dapat digunakan untuk membuat media yang berupa grafik maupun untuk membuat simulasi. 4. Software untuk menggambar dan mengolah citra seperti Microsoft Paint, Corel Draw, dan lain-lain. 5. Software pengolah video seperti Microsoft Movie Maker, Videolite, dan lain-lain. 6. Software pengolah suara seperti Microsoft Sound Recorder. 7. Software untuk membuat animasi flash seperti Macromedia Flash. 8. Software aplikasi. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih telah mendengarkan dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.